warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif. A. Teori dasar perkembangan kognitif. B. Ranah perkembangan kognitif anak-anak dan madya. C. Keterampilan kognitif anak-anak dan madya. D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak dan madya. A. Teori dasar perkembangan kognitif. Kognisi atau kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui. Istilah kognitif menurut Chaplin Muhyiddin Shah 2007 halaman 66. Kognitif adalah salah satu wilayah atau domain atau ranah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Menurut Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif utama yang dialami oleh anak-anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak menggunakan indera dan motoriknya untuk mengeksplorasi dunia. Anak belajar melalui tindakan fisik dan membangun pemahaman tentang objek dan hubungan kausalitas. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional, di umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol dan imajinasi untuk mewakili objek dan peristiwa. Namun, mereka masih memiliki pemikiran egosentris, sulit memahami perspektif orang lain, dan cenderung berpikir dalam cara bersifat konkret. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan pemikiran logis secara lebih lanjut. Mereka dapat memahami hubungan sebab akibat, mengklarifikasi objek, serta melakukan pemecahan masalah yang lebih kompleks dengan bantuan objek nyata. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, mulai dari usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak memperoleh kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis dedukatif. Mereka dapat mempertimbangkan konsep yang bersifat abstrak, menguji hipotesis, dan memecahkan masalah secara logis tanpa bergantung pada objek nyata. Selanjutnya, ranah perkembangan kognitif anak-anak dan madya. Pada ranah perkembangan kognitif anak-anak dan remaja madya merujuk pada tahap-tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada masa anak-anak dan masa transisi menuju kedewasaan. Perkembangan kognitif anak-anak meliputi proses-proses seperti perkembangan bahasa, kemampuan berpikir, lalu memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pada masa remaja madya terjadi perkembangan kemampuan, pemikiran yang lebih abstrak, pematangan identitas diri, dan pertimbangan nilai-nilai sosial. Ada beberapa aspek penting dari perkembangan kognitif di dua ranah tersebut. Yang pertama, pada ranah anak-anak, tahap-tahap perkembangan kognitif seperti yang dijelaskan dalam teori Piaget, yaitu tahap sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua, kemampuan untuk memahami dunia di sekitarnya melalui penggunaan indera dan motorik, serta perubahan pola pikir yang signifikan seiring bertambahnya usia. Lalu selanjutnya proses pembentukan konsep diri, kemampuan berbahasa, kemampuan kosakata, dan perkembangan fungsi eksekutif seperti perencanaan dan pengendalian influence. Kedua yaitu aspek madya. Yang pertama, perkembangan kemampuan pemikiran abstrak dan hipotesis yang merupakan ciri tahap operasional formal menurut teori Piaget. Lalu perkembangan kemampuan untuk mempertimbangkan perspektif orang lain, pemecah masalah yang kompleks, serta pertimbangan etika dan nilai-nilai sosialnya. Yang ketiga, pembentukan identitas pribadi, pertimbangan karir dan masa depan, serta eksplorasi nilai-nilai dan tujuan hidupnya. C. Keterampilan kognitif anak-anak dan madya. Beberapa keterampilan kognitif yang umumnya berkembang pada anak-anak dan madya. Yang pertama, pemecahan masalah. Anak-anak dan madya belajar untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang logis dan sistematis. Yang kedua, pengembangan bahasa. Anak-anak mempelajari keterampilan bahasa seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Sementara remaja dan madya mulai menggunakan bahasa untuk menyampaikan pemikirannya yang lebih kompleks dan abstrak. Yang ketiga, pengolahan informasi. Kemampuan anak-anak dan remaja madya dalam memproses, mengingat, dan menggunakan informasi secara efektif sangat penting dalam perkembangan kognitif mereka. Yang keempat, perhatian dan konsentrasi.
Kemampuan untuk fokus pada tugas tertentu untuk jangka waktu yang lebih lama berkembang seiring pertumbuhan anak-anak dan media. Yang kelima, keterampilan berpikir abstrak. Pada masa remaja media, anak-anak mulai mampu melakukan penalaran yang lebih abstrak dan memahami konsep-konsep yang kompleks. Yang keenam, pemahaman sosial dan emosional. Keterampilan kognitif yang mencakup pemahaman tentang emosi, niat orang lain, dan kemampuan berempatinya. Dengan penjelasan ini, maka perkembangan kognitif akan melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori, ingatan, dan logika berpikirnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak dan media. Ada 7 faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Yang pertama yaitu faktor hereditaritas atau keturunan. Seorang ahli filsafat Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan Liza dan Spuyer berpendapat bahwa inteligensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya maupun lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang kelima, faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensinya. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja dari pengaruh alam sekitarnya. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang keenam yaitu faktor minat dan bakat. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang ketujuh yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Di antara 7 faktor di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kognitif seseorang adalah faktor lingkungan. Sebab banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari latar belakang orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, tapi dari lingkungan sekitarnya yang baik. Baiklah, kesimpulannya, secara sederhana dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan penalaran dan pemecahan masalahnya. Jadi dalam pengembangan kognitif anak ini banyak yang menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Tetapi dalam hal ini, seorang guru harus memiliki strategi atau upaya untuk mengatasi dari setiap faktor yang mempengaruhi faktor perkembangan kognitif anak tersebut. Oleh karena itu, proses perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikirnya.